Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya dengan Dokter Tami yang sedang berjaga pada saat ini. Kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Mahmud, Dok. Baik Bapak Mahmud, umurnya berapa Pak? 48 tahun. Pekerjaan sehari-harinya Pak? Petani. Kalau boleh tahu alamat sekarang di mana Pak? Sinjai. Baik Pak, apakah ada keluhan lain yang bisa saya bantu Pak? Tolong ini, Dok, bisa dijelaskan hasil pemeriksaan saya. Baik Pak, saya lihat dulu ya hasil pemeriksaannya. Jadi, menurut hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bapak, di sini Bapak mengidap penyakit jantung koroner. Jadi, saya jelaskan dulu ya Pak, apa itu penyakit jantung koroner. Jadi, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang diakibatkan karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang terjadi di jantung Bapak. Kemudian penyumbatan ini bisa terjadi atau diakibatkan karena adanya penumpukan lemak. Kemudian proses ini bisa mengakibatkan Bapak merasakan nyeri pada dada. Apakah Bapak biasa merasakan hal seperti itu, Pak? Ya, Dok. Baik, Pak. Itu kenapa Bapak bisa merasakan nyeri dada? Karena kurangnya asupan darah atau darah yang mengalir secara tidak optimal ke jantung Bapak. Jadi begitu, Pak. Jadi, Dok, kalau boleh tahu apa penyebabnya sehingga saya dapat mengidap penyakit tersebut? Baik Pak, jadi faktor yang mempengaruhi penyakit jantung koroner itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor yang dapat termodifikasi dan faktor yang tidak dapat termodifikasi. Jadi faktor yang tidak dapat termodifikasi itu contohnya seperti usia, gender atau jenis kelamin, kemudian dari garis keturunan Bapak juga. Kemudian yang dapat dimodifikasi itu contohnya seperti apabila Bapak di sini saya melihat Bapak mengidap penyakit hipertensi, kemudian adapun faktor-faktor lainnya yaitu seperti diabetes mellitus, obesitas. Di sini juga saya melihat Bapak termasuk obesitas karena berat badannya itu sudah 95 kg. Kemudian kebiasaan merokok. Di sini saya juga melihat Bapak mempunyai kebiasaan merokok sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian selain dari faktor-faktor tersebut, adapun penyakit-penyakit yang diakibatkan karena penyumbatan darah itu yang paling parahnya bisa terjadi pada penyakit-penyakit stroke atau penyakit cerebrovaskuler yang diakibatkan karena adanya pembuluh darah yang adanya penyumbatan pembuluh darah yang terjadi di otak. Kemudian bisa juga penyakit hipertensif, retinopati atau adanya kerusakan pada retina yang terjadi pada mata yang bisa mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Kemudian ada juga penyakit atau pada jantung itu pada ventrikel kiri yang tidak dapat memompa darah secara optimal. Kemudian bisa juga dialami penyakit gagal ginjal kronik diakibatkan karena adanya kurangnya asupan darah yang terjadi pada bagian arteri periferal di bagian tungkai bawah Bapak. Jadi seperti itu, Pak. Jadi, Dok, hal-hal apa yang dapat saya lakukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut? Jadi untuk pengobatannya bisa dibagi menjadi 3, Pak. Yang pertama itu pemberian farmakologi atau obat-obatan, yang kedua itu diet makan, dan yang ketiga itu mengubah gaya hidup atau pola hidup yang kurang sehat, Pak. Jadi untuk pengobatan atau farmakologinya itu yang pertama Bapak harus mengkonsumsi captopril sebanyak 25 sampai 150 mg dikonsumsi dalam jangka waktu 8 sampai 12 jam. Kemudian Bapak juga mengkonsumsi aspirin dengan dosis 80 sampai dengan 325 mg per hari. Kemudian untuk memperlebar pembuluh darah Bapak bisa konsumsi nitroglycerin sublingual dengan dosis 0,3 sampai 0,6.
Kemudian untuk diet makannya Pak, saya sarankan Bapak jangan dulu mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak. Kemudian Bapak juga harus diet garam, kemudian diet lemak, eh, diet garam, untuk mengoptimalkan kembali berat badan Bapak, mengembalikan berat badan Bapak yang ideal. Kemudian untuk gaya hidupnya Bapak, sebaiknya saya sarankan Bapak untuk berhenti merokok dulu ya Pak, untuk kesehatan Bapak. Kemudian Bapak juga jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat. Kemudian Bapak juga melakukan olahraga yang teratur dan istirahat yang teratur juga Pak, istirahat yang cukup. Baik Pak, sampai di sini apakah ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang jelas Pak? Cukup itu dok, terima kasih banyak atas saran yang telah berikan kepada saya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak, semoga cepat sembuh. Ya dok.